Cina dalam bahaya. Kapal selam nuklir Cina terlacak satelit Amerika di LCS. Kapal selam nuklir Cina tertangkap foto satelit berada di pangkalan bawah tanah di Pulau Hainan, Laut Cina Selatan. Pantauan satelit dari perusahaan Amerika Serikat Planet Labs itu diposting di akun media sosial Radio Free Asia. Seperti dikutip dari CNN, foto satelit 18 Agustus 2020 menunjukkan kapal selam bertenaga nuklir tipe 093 sedang memasuki terowongan ke bawah tanah di pangkalan Angkatan Laut Yulin. Mantan pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat Drew Thompson mengatakan penampakan kapal selam itu merupakan momen langka. Yang tidak biasa adalah pangkalan bawah tanah Cina. Begitulah cara Beijing menyembunyikan banyak perangkat militernya, dari kapal selam hingga sistem rudal yang berada jauh di pedalaman, kata pria yang kini aktif di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore. Menurut dia, Cina memiliki pengalaman luar biasa dalam membangun fasilitas bawah tanah sesuai dengan budaya strategis mereka. Mereka memiliki perasaan yang tertanam kuat tentang kerentanan akut garis pantai mereka terhadap serangan, kata Thompson. CNN telah menghubungi pihak berwenang Cina untuk mengomentari gambar tersebut. Pangkalan Yulin yang berada di ujung selatan Pulau Hainan, hampir 300 mil barat daya Hong Kong, merupakan salah satu fasilitas utama Cina untuk melindungi aset angkatan lautnya. Thompson mengatakan kehadiran kapal selam di pangkalan itu tidak mengirimkan sinyal khusus tentang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Intinya adalah mereka memiliki armada kapal selam besar dan terus bertambah yang kualitasnya meningkat, kata dia. Cina dinilai mampu melindungi aset militernya dengan fasilitas bawah tanah yang jauh dari pantauan. Pada 15 Mei lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim salah satu jet intelijen dan pesawat pengintai P-8A Poseidon dalam penerbangan di dekat pangkalan Yulin. Itulah tugas intelijen Angkatan Laut, ucap Thompson. Menyaksikan musuh adalah pekerjaan sehari-hari. Mantan Direktur Operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik Amerika Serikat, Carl Custer, menganggap keberadaan terowongan itu dapat membuat frustasi perencana militer Amerika. Terowongan membutakan lawan potensial terhadap status dan pola operasi kapal selam, menyangkal kemampuan mereka untuk menentukan keadaan persiapan militer Cina, pengetahuan penting untuk menilai niat dan rencana Cina, kata Custer. Sementara jika terkonfirmasi kapal selam tersebut adalah tipe 093, itu akan menjadi salah satu dari 6 armada Cina. Kapal selam nuklir tipe 093 hadir dalam 3 versi dan dipersenjatai dengan torpedo serta rudal jelajah. Laut Cina Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah Cina mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan kaya sumber daya itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan. Sementara itu, lembaga di Amerika ungkap misi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Di balik ambisi Cina ingin menguasai seluruh Laut Cina Selatan, bahkan yang memungkinkannya berperang dengan Amerika Serikat, tersimpan misi besar untuk memproyeksikan kekuatan militernya di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, Cina juga ingin menguasai kekayaan sumber daya alam di wilayah ini.
Mengutip Forbes, Sabtu 22 Agustus 2020, sebuah wadah pemikir Amerika Serikat telah mengumpulkan peta interaktif tentang bagaimana pangkalan udara rudal dan radar Cina di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Ini memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatan militernya hingga ke Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Peta yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional tersebut menggambarkan jangkauan senjata dan radar Cina yang ditempatkan di berbagai pulau kecil dan terumbu karang di Laut Cina Selatan. Pesawat pembom H-6 Cina yang berbasis di Pulau Wudi berjarak sekitar 400 mil dari Hong Kong dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan selatan Singapura, termasuk rute perdagangan internasional Selat Malaka hingga ibu kota Indonesia, Jakarta. Sementara pesawat tempur J-11 Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan, dan Laut Jawa di Indonesia, serta ke timur Filipina. Kemudian Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara Cina. Demikian juga rudal anti kapal dan anti pesawat Cina yang dikerahkan ke Pulau Spratly. Sekelompok terumbu kecil di tengah Laut Cina Selatan. Ini memungkinkan rudal Cina menjangkau seluruh wilayah Asia Tenggara menurut peta CSIS. Dari McChef Reef, sekitar 900 mil tenggara Hong Kong dan 500 hingga 600 mil dari Manila dan kota Ho Chi Minh. Rudal jelajah anti kapal YJ-62 dan YJ-12B Cina dapat menyerang sejauh pantai Vietnam, Brunei, dan Filipina, Pulau Palawan. Peta CSIS ini menunjukkan bahwa dengan menguasai Laut Cina Selatan, Cina dapat menempatkan radar yang sangat dibutuhkan untuk menemukan target pesawat tempur dan rudal. Hanya dari pangkalan udara di Pulau Wudi dan McChef Reef, pesawat peringatan dini KJ-500 Cina dapat mendeteksi pesawat terbang tinggi di seluruh Vietnam dan sejauh Manila dan Tarakan. KJ-500 dapat mendeteksi kapal yang berlayar di sepanjang pantai Vietnam, Brunei, dan Palawan. Pakar urusan Asia CSIS, Greg Polling, mengatakan, peta tersebut menunjukkan pentingnya Laut Cina Selatan untuk memproyeksikan kekuatan Beijing di wilayah tersebut. Jika Cina tidak memiliki fasilitas di Spratly, Cina tidak akan dapat menempatkan pesawat patroli dan jet tempur di atas Selat Malaka atau Indonesia tanpa pengisian bahan bakar udara atau menggunakan kapal induk di masa depan, kata Polling. Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya energi dan terletak di dekat jalur pelayaran yang sibuk, telah menjadi sengketa selama beberapa dekade. Cina, Vietnam, Filipina, Taiwan, Indonesia, Malaysia, semuanya memiliki klaim yang bersaing di wilayah tersebut.